Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin ta'lil Quran wa hafizi lisan, ta'lil Quran wa mutimul jihad wa sa'idin fi sahur Ramadan. Akan ada nanti surga perindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah ta'lil Quran, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'ina ya'ti yaumal qiyamah safyan yashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada yaumil akhir nanti dan akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kematian seorang yang hafizah, kematiannya lebih mulia dari kematian orang satu kampung. Orang yang di dalam rumah tangganya ada satu orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia pastikan dia akan bisa menyelamatkan 7 saudaranya yang hampir masuk neraka. Anak yang pandai membaca Al-Quran, orang tuanya memotivasi agar anak ini mau menghafal Al-Quran, maka orang tuanya nanti di surganya Allah didudukkan di satu tempat yang lebih indah daripada tempat duduknya para raja-raja yang ada di dunia. Maka dipamerkan di hadapan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul berkata, "Ya Allah, siapa itu? Apakah dia para malaikat?" Kelompok para malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah dia para kelompok para nabi dan rasul?" Bukan. Dia bukan nabi dan rasul. Dia bukan juga kelompok dari malaikat. Dia adalah hamba Muhammad SAW yang cinta kepada Al-Quran, yang ahlul Quran. Maka dia wajib dikelompokkan menjadi keluarganya para malaikat. Di kepalanya disempatkan satu mahkota, bita'zim bil zannah. Jadi orang tua kita, kalau kita pandai membaca Al-Quran, minimal kita ajarkan kepada keluarga kita masing-masing, maka nanti orang tua kita akan didudukkan di dalam surganya Allah, dan kepala orang tua kita disematkan mahkota yang lebih indah daripada mahkota para raja-raja. Nah, mereka yang gemar membaca Al-Quran dikelompokkan menjadi keluarganya para malaikat. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak cinta kepada Al-Quran, Al-Quran hanya dijadikan pajangan dinding, Al-Quran hanya dijadikan mas kawin. Aku nikahkan si fulan dengan si fulan, nikahnya di dalam masjid. Aku nikahkan si fulan dengan si fulan dengan seperangkat alat sholat yang di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Pengantinnya setelah selesai nikah di dalam masjid nggak pernah masuk masjid lagi. Seperangkat alat sholatnya tidak pernah dipakai sholat, Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Masjid aja dijadikan alamat untuk numpang nikah. Bukan tidak boleh masjid dijadikan alat numpang nikah, silakan, bahkan lebih berkah. Tapi harus dicatat, kalau kita sudah numpang di rumahnya Allah, maka muliakanlah kalimat-kalimat Allah. Banyak terjadi di rumah tangga kita, nikahnya keren di masjid, tapi setelah nikah nggak pernah datang ke masjid lagi, sudah jadi almarhumah. Quran dijadikan mas kawin, Qurannya nggak pernah dibaca. Al-Quran hanya dijadikan alat sumpah bagi pejabat yang menduduki satu jabatan. Begitu banyak kita lihat mereka disumpah dengan Al-Quran, tapi ketika jadi pejabat tidak pernah mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka akhirnya dia disumpahi oleh rakyat. Al-Quran hanya dijadikan simbol, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, tidak pernah ditadaburkan, tidak pernah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita yang kita katanya mengaku-ngaku sebagai umat Muhammad, sedangkan Nabi saja berakhlakul karimah seperti Al-Quran berjalan. Bagaimana mungkin Nabi akan mengenalai kita pada padang mahsyar kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW.
Mereka yang tidak gemar membaca Al-Quran, mereka yang tidak suka mendengar bacaan Al-Quran, kata Rasulullah, bagaikan rumah yang mau rubuh, bagaikan rumah yang habis kebakaran, tidak ada satu orang pun yang mau masuk rumah tersebut. Artinya mereka yang jauh dari Al-Quran, dinasihati oleh ustaz, dinasihati oleh kiai, dinasihati oleh habaib, kupingnya tidak pernah mau tebus karena tidak cinta kepada Al-Quran. Itu yang pertama yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa hafizi lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Surga rindu kepada orang yang menjaga lisannya. Mulut kita tidak berbicara, tapi tangan kita bermain-main di atas hati kita. Kita hujat sahabat kita, kita fitnah sahabat kita, statusnya masukkan di dalam status WA, di dalam Instagram, padahal sahabat kita belum tentu bersalah. Fitnah itu sudah beredar di dalam media sosial, sementara orang yang kita fitnah sudah almarhum, mau minta maaf kemana kita? Barang siapa beriman kepada hari kiamat dan beriman kepada Allah, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita bukan ulama, jangan berani-berani memberikan fatwa. Kalau kita tidak pandai dalam bidang arsitektur, jangan mengajari orang yang pandai membuat bangunan. Kalau kita bukan guru, tidak berkompeten kita mengajar. Jadi orang-orang yang berkompetenlah yang berani memberikan masukan-masukan. Kata Rasulullah, umat akhirul zaman banyak dosanya yang keluar dari mulutnya, karena yang gak pantas dibicarakan, yang gak pantas diomong. Kata orang bijak bilang, mulutmu adalah harimau, kau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatanmu akibat mulutmu sudah kemana-mana. Maka berkatalah yang baik, fabi kalimatin thayyibah, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bukan karena ingin Ramadan. Banyak dosa-dosa yang kita ucapkan karena menumpah, menghujat, memaki, bahkan kita hujat istri kita maki istri kita di depan umum. Bahkan tidak segan-segan ada suami yang memanggil anaknya, memanggil istrinya dengan kata-kata seperti nama-nama hewan. Kemungkinan suami ini berarti merendahkan istrinya, tapi di hadapan masyarakat dia merendahkan dirinya sendiri. Maka jaga mulut kita, jangan sampai hujatan-hujatan kita ditonton oleh orang banyak, direkam oleh anak kita, sehingga anak-anak kita hafalnya hanya kalimat-kalimat hujatan. Mereka yang menjaga lisannya adalah kelompok kedua yang dirindukan surganya Allah. Yang ketiga, wa mutimul zi'an, orang yang gemar bersedekah, berinfak, beramal soleh, bersedekah bukan ingin dipuji oleh tetangganya, bukan karena ingin mencalonkan menjadi caleg, mencalonkan menjadi presiden, bukan karena itu, tapi ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbeli Ramadan belum datang, kita sudah sibuk kapan lebaran. Ramadannya belum. Nanti lebaran saya pakai baju apa? Nanti lebaran rumah saya akan dicat seperti apa? Nanti uang THR saya akan beli apa? Ramadannya belum. Sibuk lebarannya sudah kemana-mana. Man bahira biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu wa akhirah. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram jasadnya disentuh oleh neraka. Artinya apa? Mereka bergembira memakmurkan masjid, menghantamkan Al-Quran, rajin salat tarawih, tepat waktu dalam sholat 5 waktunya. Itu yang dimaksud dengan bergembira datangnya bulan Ramadan. Maka diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Dalam salah satu surah Al-Baqarah, Allah berfirman, orang yang bersolat
Dari satu butir biji benih akan tumbuh satu batang pohon. Dari satu batang pohon akan tumbuh 7 ranting. Dari setiap ranting akan tumbuh 100 buah. Berarti orang yang bersedekah berinfak ikhlas ridho karena Allah, bukan karena ingin dipuji tetangga, adalah pahalanya sampai dengan 700 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada masjid musola, man bana masjidan bainallah baitan la usamin fil jannah. Barang siapa yang bersedekah berinfak kepada masjid musola yang sedang dibangun sampai masjid ini jadi, maka amal ibadahnya tidak pernah akan berhenti. Dan dia ikhlas ridho karena Allah, maka akan dibangunkan satu istana di dalam surga jauh yang lebih indah dari masjid yang dia sumbang di dunia. Ini kata Nabi, kata Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersedekah, yang pertama adalah ikhlas ridho. Zaman sekarang manusia banyak yang mengambil alih pekerjaan malaikat. Lalu sedekah langsung dibikin share di medsos, dipamer-pamerkan kemana-mana. Padahal itu tugas malaikat, nggak perlu di-share kemana-mana. Allah dan para malaikatnya tahu bahwa kita sudah sedekah. Jadi sedekah kita, ketika kita baca Quran bacanya buat kita pahalanya. Kita sholat, kita buat kita. Pergi haji buat kita. Tapi ketika bersedekah, Allah tersenyum kepada orang yang bersedekah. Terlebih di pagi hari, ketika ada orang yang meminta tolong ke rumah kita, usahakan kalau kita mampu berikan pertolongan. Maka ketika berikan pertolongan, malaikat yang di sebelah kanan akan berdoa kepada kita, ya Allah, ganti sedekahnya dengan kemakmuran yang berlipat ganda, jadikan keluarganya beriman bertakwa kepada Allah, bangkitkan gairah bisnisnya, mapankan ekonominya. Tapi ketika orang yang dimintai sedekah nggak ngasih kepada orang yang pantas diberi, maka malaikat segera pilih berkata, ya Allah, hancurkan bisnisnya, bangkrutkan ladang ekonominya karena dia berdusta. Padahal dia mampu, tapi dia pura-pura tidak mau, tidak peduli. Maka malaikat doakan, doa malaikat tidak pernah akan ditolak. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi adalah orang yang dirindukan surga, orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah yang gemar bersedekah. Yang keempat, wasaimin di syahr Ramadan. Orang yang gemar berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau Allah sudah mulai kalimat dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah kelompokkan kita dengan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Kalau Allah berbicara kepada orang yang belum mau sujud kepada Allah, maka kalimatnya diganti. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, sembahlah Allah yang satu. Tapi Allah mulai kalimat panggilan puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa kamu? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keuntungan orang yang bertakwa adalah siapa orang yang benar-benar bertakwa pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar dari kesusahan hidupnya, dan Allah berikan min haitsu la yahtasib, rezeki dari Allah yang tidak pernah terduga. Rezeki bukan hanya berupa uang, tapi rezeki bisa saja diberikan istri yang salehah, diberikan anak yang saleh dan salehah, diberikan teman-teman yang baik, diberikan tempat kerja yang baik, didekatkan ke hati kita kepada masjid. Di ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fawasbuh. Barang siapa yang sudah berikhtiar kepada kepentingan keluarganya, seorang ayah sudah mencari rezeki bagi keluarganya, terkadang hasilnya tidak cukup untuk biaya hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fawasbuh. Maka pasrahkanlah, bertawakallah kepada Allah, maka Allah akan cukupi segala kebutuhan hidupnya. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi ada 4 golongan manusia
manusia yang amat sangat rindu surga kepada 4 golongan. Yang pertama, mereka yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, mereka yang menjaga lisannya. Yang ketiga, mereka yang gemar bersedekah. Yang keempat, mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin, dari 4 golongan manusia itu minimal ada 1 dalam diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dipenuhi minan nar, bulan yang penuh rahmat, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah jadikan anak cucu mantu kita menjadi manusia yang sujud kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah berangkatkan kita ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Allah jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, gemah ripah loh jinawi. Demikian apa yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fi wa lakum fil qalil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafur